Beberapa minggu terakhir, Solo udah kayak bayangan. Dia buang nama The Bloodline, peluk identitas baru MFT, dan ngumpulin pasukannya sendiri. Ada Tonga Loa, Jesse Matthews, sama Tala Tonga. Ini bukan teror terencana kayak zaman Roman Reigns dulu. Ini pengambil alihan paksa, brutal, buas, dan digerakkan sama loyalitas keluarga yang udah miring. Tapi yang bikin ngeri, si pemimpin era baru ini bilang grupnya belum lengkap. Coba pikir deh, dia udah punya 3 enforcer, orang-orang yang hidup buat nyiksa lawan, tapi kok masih ngerasa ada kekosongan. Itu bukan sekedar promo, itu tantangan langsung buat semua orang yang nonton. Itu kayak janji kalau bab berikutnya bakal ditulis pakai darah dan kekacauan. Yang hilang ini bukan cuma 1 anggota tambahan, ini adalah senjata terakhir, kunci final buat visi Solo Sikoa tentang dinasti gila versinya sendiri. Jadi, siapa yang dia maksud? Sepupunya kah? Pamannya kah? Atau ada surprise comeback? Ini bukan soal nambah roster, ini soal nambah makna. Satu peran yang bikin MFT nggak bisa ditolak, nggak bisa dikalahin, dan bisa jadi fraksi paling berbahaya di WWE. Kita udah bongkar pohon keluarganya, lihat laporan, dan nemuin 3 kandidat paling masuk akal dan paling berdampak yang bisa muncul minggu depan di SmackDown buat jadi bagian dari MFT. Ayo kita bedah satu persatu. The Forgotten Soldier, Lance Anoa'i. Di posisi ketiga ada pria yang punya darah bloodline murni di tubuhnya tapi belum dapat momen besar di main roster, Lance Anoa'i. Kalau Solo benar-benar lagi ngebangun family tree, maka Lance ini adalah cabang yang udah lama nunggu waktunya buat tumbuh. Atau dalam kasus ini, meledak. Dia sempat dikontrak WWE, tampil di NXT, tapi ya hilang, cedera, ditinggal, jadi tentara yang terlupakan. Dan itu justru yang jadi hook emosionalnya. Apa yang lebih berbahaya dari pegulat yang punya dendam segede itu? Seseorang yang ngerasa di-skip, sementara keluarganya jadi headline di dunia gulat. Lance punya koneksi, dia anaknya Samu. Dia sempat ada di sana, siap tempur, tapi nasib atau cedera menghentikan langkahnya. Bayangin promonya coba, Solo datengin dia, lihat matanya, terus bilang, mereka nahan kamu, mereka lupain kamu, tapi aku nggak lupa keluarga. Aku kasih kamu tempat yang seharusnya udah kamu dapat. Wah, merinding. Lance gabung MFT langsung bikin grup ini terasa sah banget. Ini bukan soal popularitas, tapi soal legitimasi. Ngeluasin akar keluarga Samoan di seluruh WWE. Dia itu pegulat yang kuat dan lapar dan bisa ngasih energi baru buat grup yang sekarang masih didominasi veteran dan para tonggan. Solo butuh pasukan, Lance butuh panggung. Win-win tuh, tapi apakah dia potongan terakhirnya? Mungkin belum. Lance bisa jadi tambahan yang solid, tapi apa dia game changernya? Mungkin Solo nyari sosok yang punya lebih banyak aura, kayak Umaga. Dan itu bawa kita ke kandidat nomor 2. The Wildcard Enforcer, Zilla Fatu. Kandidat kedua ini nggak main-main, anak dari mendiang Umaga, Zilla Fatu. Langsung aja ya, Zilla punya aura liar dan brutal yang lagi Solo coba bangun sekarang. Fisiknya, gerakannya, energinya kayak lihat bayangan Umaga pas muda. Bayangin deh kalau WWE rekrut dia dan langsung masuk MFT. Itu bukan cuma fan service nostalgia, tapi juga storyline yang masuk akal banget. Zilla adalah legacy incarnate, darah murni keluarga, tapi bawa vibe kekacauan baru. Dan yang paling keren, Solo udah make Samoan Spike, move khasnya Umaga. Kalau Zilla gabung, itu bukan cuma kerjasama, tapi kayak upacara warisan. Dari sang legenda ke penerusnya. Zilla bisa jadi tangan kanan sejatinya Solo, Solo fokus jadi otak dan pemimpin, Zilla jadi monster penghancur. Visualnya bakal gila sih, MFT berubah jadi campuran nostalgia dan teror modern. Lance bawa loyalitas, Zilla bawa kekuatan murni dan warisan. Tapi ada satu nama lagi, seseorang yang punya hubungan langsung, pengalaman main event, dan sejarah bareng Solo. Dan kalau missing piece itu orang yang paling ngerti pikiran Solo Sikoa, ya kita harus ngomongin kandidat terakhir. The original right hand man, Tama Tonga. Yang paling mungkin, paling logis, dan paling kuat secara cerita, Tama Tonga. Ingat gak? Tama adalah orang pertama yang Solo rekrut buat nandain berakhirnya era Roman Reigns. Dia itu right hand man-nya Solo. Dia yang ngusir Jimmy. Dia yang ngerjain kerjaan kotor.
Tapi terus dia cedera, absen dari bulan April. Pas dia hilang, MFT lahir, dan sekarang Solo bilang masih ada yang kurang. Itu kayak jelas banget, yang kurang itu Tama Tonga. Dia bukan anggota baru, dia potongan yang hilang. Kalau Tama balik, itu bukan ekspansi keluarga, itu perbaikan rantai yang rusak. Dia udah paham mentalitasnya Solo, udah tahu strateginya, dan punya chemistry tag team sama Tongaloa. MFT bakal lengkap secara kekuatan dan cerita. Solo nggak butuh orang baru, dia cuma perlu yang seharusnya udah ada dari awal. Tama balik sama dengan formasi MFT jadi sempurna. Solo akhirnya dapat momen I Told You So yang paling satisfying dan grupnya jadi lengkap banget. Berbahaya, solid dan punya tujuan yang jelas. Jadi gimana menurut kalian? Apakah bagian yang hilang itu Lance, si loyalis keluarga yang haus panggung? Atau Zilla Fatu, si pewaris kekacauan Umaga? Atau malah Tama Tonga, tangan kanan asli yang bakal bikin MFT jadi fraksi paling kejam di WWE? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were